kita beribadah tidak untuk mencintai makhluk dan menakuti makhluk. Yang kita harapkan adalah bukti cinta kita kepada pencipta makhluk. Nah, itu arifin. Adakah hari ini? Insya Allah pasti ada lah gitu. Ya kita insya Allah. Fa'idha aqamahullahu ta'ala fi halatin minal ahwali fala yastahqiraha wa yatlubu al-khuruja minha ila halatin ukhra. Dan apabila Allah menempatkan dirimu pada suatu keadaan, janganlah kau merasa rendah dalam keadaan tersebut. Kita jangan merasa minder, kita jangan merasa rendah, dan kita jangan merasa sombong pula dalam suatu keadaan. Kita jatuh, kita ada di bawah secara duniawi, itu karena yang kita jadikan barometer hari ini, kita jujur ya, kita sering menjadikan barometer kehidupan di hari ini adalah urusan dunia. Seseorang akan menilai sukses apabila urusan dunianya beres. Itu. Seseorang akan disebut gagal apabila dunianya di bawah. Nah, itulah kesalahan itu. Itulah suatu kesalahan hari ini. Mungkin itu adalah konsep dan mindset konsep yang melahirkan mindset seseorang itu seperti itu. Nah, di sini Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengingatkan kepada kita, apabila kita dalam suatu keadaan, kita jangan merasa minder, kita jangan merasa rendah, dan kita jangan merasa kaku dengan keadaan tersebut, sehingga keluarlah dari benak pikiran kita, kapan ya kita seperti dia. Sering kita menganalogikan kayak begitu. Kita ini melihat tetangga naik mobil mewah, kita naik sepeda, di situ ada menggerutu nggak perasaan, enak banget ya, kapan kita punya mobil kayak dia gitu kan. Nah, ari aing nasib teh mani kieu-kieu teuing. Nah, ari manehanana apakah sering begitu? Apa seseorang dinaikkan itu menjadi apa? Duh, hebat ya nasibna. Kita sering kagum dengan seperti itu. Hebat banget nasibnya gitu. Jadi nasib dulu dia sebelum menjadi apa-apa itu menjadi salah nasibnya gitu. Berarti kita memandang seseorang itu dalam keadaan nasib yang salah ketika dia tidak mengemban suatu keadaan. Demikian juga kita ini sering merasa minder, kita sering merasa rendah, dan kita merasa tertinggal apabila kita dalam urusan dunia ini ketinggalan lewat umpamanya. Nah, di sini Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan jangan merasa minder dan jangan kau merengek untuk keluar dari keadaan tersebut. Yang kita harus selalu lakukan adalah istiqomah dan husnudzon. Husnudzon kepada diri kita, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada kita artinya kita akan menimbulkan percaya diri bahwa kita ini menjadi apa di hari ini, itulah kemanfaatan diri kita. Sekecil-kecilnya pentil dalam ban mobil, dan mobil itu terdiri dari beberapa elemen. Di situ ada elemen-elemen yang sangat besar yang sering jadi tongkrongan, dan di situ terselip pentil yang sangat kecil sekali. Sehebat apapun mobil itu, besar apapun mobil itu, tanpa adanya pentil bagaimana dia mau jalan? Padahal kerjaan pentil ini hanya menutupi angin saja. Tapi bagaimana kalau nggak ada pentil? Hebat apapun mobil itu akan limbung.
Disitulah kita harus punya husnudzon, percaya diri bahwa kita dihadirkan di sini bukan makhluk yang sia-sia, tapi kita adalah makhluk yang sangat berguna dan kita bermanfaat apapun keadaannya. Dan kita jangan merengek supaya kita menjadi spion dan lain sebagainya. Disitulah kita harus husnudzon, percaya diri bahwa kita dihadirkan oleh Allah adalah pasti ada manfaat dan ada kegunaan untuk kehidupan. Husnudzon kepada Allah, tidak ada nasib yang terpisah atau tertukar. Semuanya sudah ditentukan, A menjadi ini, B menjadi ini, C menjadi ini, dan disitulah ada manfaat semuanya. Indahnya pohon, dikatakan pohon itu hebat, semuanya apabila semuanya tampak berkembang. Pohonnya tumbuh, di situ ada ranting, di situ ada dahan, di situ ada ranting, di situ ada daun, di situ ada bunga dan lain sebagainya. Itulah pohon yang hebat. Sehebat sebesar apapun pohon, di situ tidak ada dahannya, di situ tidak ada rantingnya, di situ tidak ada daunnya, padahal pohonnya sangat besar, tidak akan dikatakan pohon itu sangat hebat. Jadi katakan kita ini adalah makhluk yang sangat hebat sekali. Kita ini adalah makhluk yang hebat, tidak ada nasib yang gagal. Minhu, fihi, wa ilaihi. Minhu, kita dihadirkan oleh Allah. Dulu kita diciptakan, dulu kita direncanakan oleh Allah dengan firman-Nya, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Minhu, kita dihadirkan dari Allah. Fihi, kita di sini, kita saat ini, kita menjadi apa hari ini? La ilaha illallah, la maujuda illallah, la maujuda. Kita dihadirkan saat ini. Allah itu menghadirkan kita entah menjadi pohon, apakah kita menjadi akar, apakah kita menjadi dahan, apakah kita menjadi ranting, apakah kita menjadi daun, apakah kita menjadi bunga. Fihi, ini adalah planningnya Allah, dalam takdirnya Allah, tidak ada posisi yang salah. Kira-kira nyambung ini. Minhu, fihi, wa ilaihi, dan ujungnya sama aja. La maksuda illallah. Allah menciptakan kita menjadi akar. Allah menciptakan kita menjadi pohon. Apakah kita diciptakan menjadi dahan? Apakah kita diciptakan menjadi ranting? Apakah kita diciptakan menjadi daun? Wa ilaihi, ujung-ujungnya tetap aja, endingnya, tujuannya hanya berharap untuk menggapai ridhonya Allah. Dan disitulah tempat perkumpulan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapapun Anda, apapun Anda di hari ini, apapun Anda saat ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ilaihi roji'un. Hanya kepada Allah lah kita kembali. Dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan kita. Bagaimana kita menjadi akar, apakah kita mampu menyerap air itu sehingga kita bisa mengalirkan air ke batang, ataukah di situ kita menjadi akar yang mati, tak memberi harapan dan tak memberi kemanfaatan? Apakah Allah menjadikan kita ini menjadi batang, menjadi pohon, dan di situ menghadirkan kemanfaatan sehingga orang bisa bersandar kepada pohon? Apakah Allah menjadikan kita menjadi daun sehingga orang bisa berteduh di bawahnya? Ataukah kita menjadi
Daun-daun yang rontok tanpa memberikan oksigen dan tanpa memberikan kemanfaatan dalam kehidupan hanya menjadi sampah-sampah yang tak berarti. Itulah ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada takdir yang salah. Minhu fihi wa ilaihi. Minhu, kita dihadirkan oleh Allah. Fihi, kita saat ini adalah planningnya Allah, dalam rencananya Allah. Wa ilaihi, dan ujungnya la maksuda ilallah, hanya Allah yang kita harapkan. Di sini fala yastaqiroha, kita jangan merasa lemah, kita jangan merasa minder, kita jangan merasa tak mampu. Semuanya mempunyai kemampuan. Gitu. Kira-kira bisa nggak nyampe di sini kita? Jarang. Ya kudu bisa lah. Fal arif billah idza kana azzaba la yatamanna at-tazwiza wa idza kana mutazawijan la yatamanna al-firaq wa idza kana fakiran la yatamanna al-ghina. Nih jalan arifin. Ingat arifin tadi. Arifin itu yang hanya semata-mata menghadap ridhonya. Nih komunitas arifin, orang-orang arifin. Begini nih konsepnya, wa idza kana azaba la yatamanna at-tazwiza. Seandainya Allah menciptakan kita dalam kesendirian, kita jangan terlalu merengek ingin punya pasangan. Nih untuk yang jomblo nih. Emangnya jomblo kene jang? Udah kene jang majang. Mungkin karena sudah berpisah. Itu. Kalau Allah menciptakan kita dalam kesendirian, kita jangan terlalu merengek ingin punya pasangan. Jadikanlah kesendirian itu adalah suatu buah untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Hebat ya. Bagaimana Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah? Ia dilamar, ia didatangi oleh seseorang ulama yang hebat, kaya raya, pinter, tapi ternyata beliau ini menolak mentah-mentah. Kenapa? Ia menikmati kesendirian. Kesendirian itu adalah jadikanlah untuk solusi untuk menggapai kecintaan dengannya, bercinta dengan Allah. Wa idza kana mutazawijan la yatamanna al-firaq. Allah menciptakan kita, menghadirkan seorang pasangan, jangan berharap untuk berpisah. Jadikanlah persatuan, jadikanlah pasangan hidup kita menjadi solusi, menjadi wasilah untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Artinya rumah tangga kita, keluarga kita, jadikanlah wasilah untuk mencapai ridhonya Allah. Dengan istri kita akan berpisah. Dengan anak kita akan berpisah. Kita akan dipisahkan dengan yang kita cintai saat ini. Jadikanlah kesempatan untuk bersatu saat ini untuk mencapai ridhonya. Pada suatu saat kita pun juga akan dipisahkan dengan siapa yang kita cintai. Kita ini akan dipisahkan dengan istri. Kita ini akan dipisahkan dengan anak. Saatnya akan tiba. Entah esok, entah lusa. Yang jelas hari ini kita dipersatukan. Jadikanlah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Saya dengan jamaah, dengan hadirin, suatu saat akan dipisahkan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Apabila ajal datang, kita ini tidak bisa memohon hari ini aja atau tempo, minta tempo. Seandainya ajal itu tiba, pasti kita akan berpisah. Jadikanlah persatuan ini, pertemuan ini adalah pertemuan untuk menggapai kecintaan. Gitu. Dan jangan merasa minder
apabila Allah menghendaki kita untuk berpisah. Jadi karena perpisahan itu adalah suatu kecintaan juga. Kita sering, ya manusiawi lah kalau kita berpisah dengan istri, benar nggak? Berpisah dengan anak, ada perceraian di situ. Kalau cerai itu adalah wasilah untuk mencapai ridhonya Allah, why not? Perceraian itu ada dicontohkan oleh Nabi juga. Persatuan dicontohkan, perceraian juga dicontohkan. Bagaimana Nabiullah Ismail pernah bercerai? Kenapa? Di situ ada kecintaan dalam perceraian. Belum tentu kita bersatu saking cintanya dengan istri kita, apakah menghadirkan kemanfaatan? Wallahu alam. Maka kalau dengan makhluk itu, kalau mencintai jangan 100%. Orang barat bilang kan love is blind gitu ya. Cinta itu buta. Jangan membutakan karena aduh saking cintanya 100%. Jangan terlalu mencintai karena kita akan dipisahkan. Dan jangan terlalu disakiti dan merasa sakit, merasa jatuh karena kita dipisahkan. Jangan-jangan dalam perpisahan tersebut di situ ada kedamaian. Di situ ada kesuksesan. Kita lihat batang bambu. Analogikan kita batang bambu. Bambu kalau bersatu terus, dan di situ kita taruh di depan rumah, tunggu temponya berapa waktu itu? Paling berapa bulan. Di situ akan lapuk, kena hujan, kena ajan, kena panas, dan akhirnya menjadi lapuk. Padahal bambu itu tetap bersatu, tapi akhirnya lapuk. Tapi apabila bambu itu diiris kecil-kecil, ya, bambu itu diiris kecil-kecil. Asalnya satu batang bambu itu harganya hanya Rp10.000. Diiris, dipotong kecil-kecil, diiris kecil-kecil. Satu batang, satu buku itu, satu ruas bisa menghasilkan beberapa irisan. Diiris kecil-kecil sehingga membuah menjadi suatu bahan, menjadi suatu barang. Di situ menjadi apa? Tusuk sate, apalagi tusuk gigi, atau dianyam menjadi kipas, menjadi hihit, menjadi boboko, menjadi asepan, dibakar, ditaruh di dalam seeng, itu dibakar, di dalamnya ada api, di bawahnya ada api, di pertengahan seeng itu ada apa lagi? Air yang sangat mendidih, di atasnya ditaruh buah bambu-bambu kecil itu, dan ditaruh juga beras. Asepan tersebut bisa bertahan berapa tahun? Bisa bertahan lama. Jadi dari contoh-contoh demikian, jangan kita merasa sakit dan jangan kita merasa frustasi sehingga kita depresi akibat suatu perpisahan. Karena perpisahan itu kadang-kadang membuahkan kedamaian. Bersatu, alhamdulillah. Berpisah, alhamdulillah. Itulah arifin, tidak ada innalillah. Kira-kira bisa nggak di situ? Itu. Wa idza kana faqiran la yatamanna al-ghina. Ini berat sekali ini. Apabila Allah menghendaki kita menjadi seorang fakir, seorang yang tak punya urusan dunia, jangan berharap dan jangan bermimpi merengek kepada Allah untuk menjadi seorang yang kaya raya. Ingat Salabah. Dia ini adalah orang yang ahli ibadah. Sahabat Rasulullah yang soleh. Manakala dia menjadi seorang yang fakir, menjadi seorang yang miskin, dia tidak pernah ketinggalan untuk bersolat berjamaah. Dia menjadi pengikut Rasulullah yang sangat baik, manakala dia menjadi orang yang sangat miskin.
Lalu dia tidak sabar dengan kemiskinannya dan ia meminta untuk menjadi orang kaya, memohon kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang kaya. Akhirnya Allah menjadikan Sa'labah menjadi orang kaya. Akhirnya Sa'labah menjadi orang yang binasa gara-gara kekayaan. Dengan demikian, apabila Allah menghendaki kita menjadi orang yang fakir, nikmati kemiskinan, nikmati kefakiran duniawi, jadikanlah kekayaan dalam kehidupan dengan kesederhanaan itu. Bisa kita kira? Wa idza kana fakiran la yatamanna al-ghina. Apabila Allah menghendaki kau menjadi orang yang miskin, yang fakir, jangan berharap untuk kaya. Nikmati, syukuri kefakiran tersebut untuk mendapatkan kedamaian. Wa idza kana ghaniyan la yatamanna al-faqr. Dan apabila Allah menghendaki kau menjadi orang yang kaya, jangan merengek, jangan meminta untuk menjadi seorang miskin, orang fakir. Artinya apapun kondisinya nikmati, syukuri. Tidak ada yang nasib yang salah kayak tadi itu, seperti yang tadi katakan. Tidak ada nasib yang salah. Nikmati, syukuri. Orang yang bersyukur apapun keadaannya pasti nikmat. Nabi Sulaiman adalah seorang yang syukur dalam kekayaan. Beliau ini menikmati kekayaan dengan menikmati syukur dalam kekayaan. Nabi Isa miskin. Semiskin-miskinnya kita hari ini, tidak akan ada orang yang lebih miskin daripada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam sangat mensyukuri, sangat menikmati kemiskinannya. Jadi tidak ada kecemburuan antara Sulaiman alaihissalam serta Isa alaihissalam. Semuanya sama perasaannya. Apakah kita bisa merasakan perasaan yang sama dalam kondisi yang berbeda? Sekali-kali ATM kita kosong, alhamdulillah. Sekali-kali ATM kita penuh, alhamdulillah, tanpa merubah sikap. Bisa? Bisa nggak? Malik nanya, hari nu ngomong bisa ente cenah. Itulah. Jadi itu wa idza kana sahihan la yatamanna al marda. Apabila Allah menghendaki kau menjadi orang yang sehat, jangan berharap untuk sakit. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki engkau menjadi orang yang sakit, dikasih penyakit, jangan terlalu berharap untuk sehat lagi. Waduh, berat ya namanya. Jero teuing cenah itu teu hontal. Dah lain masalah teu hontal, kira-kira orang diajar tuh bisa tuh kan gitu kan. Jadi apabila kita sakit, alhamdulillah, wah karek sakit saeutik geus buru-buru berobat. Pak Kiai geus buru-buru pengumuman, mudah-mudahan. Tadi kan seperti itu ya. Sahabat kita, jamaah kita yang hari ini sedang diuji, sedang dikasih penyakit, penyakitnya diangkat segera oleh Allah, padahal baru tadi sakitnya. Orang yang sakit itu harusnya biarkan dulu, nikmati sakit itu. Kira-kira bisa enggak kan gitu? Seperti Nabi Ayub alaihi salam, beliau ini menjadi orang yang penyakitnya sangat berat. Apakah beliau ini merengek, nangis, meneteskan air mata gara-gara penyakit? Enggak. Beliau ini bertanya kepada Allah, apakah Allah ridho dengan kehadiranku saat ini? Allah sangat mencintaimu dengan keberadaanmu. Kalau demikian ya Allah, semoga penyakit ini adalah jalan untuk menggapai ridhomu. Gitu. Masya Allah. Gitu. Jerok teuing. Jadi demikian intinya apapun keadaannya, minhu
fihi wa ilaihi. Minhu kita dihadirkan dari Allah. Fihi keadaan kita saat ini kehendak Allah. Wa ilaihi dan hanya kepadanya kita menghadap. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga hari ini, saat ini, apapun keadaan kita saat ini adalah jalan, adalah wasilah untuk menggapai ridho Allah. Supaya kita sadar, supaya kita tahu diri. Ingat pepatah tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan adalah suatu pendidikan yang akan mempresentasikan suatu kepribadian. Supaya pribadi kita adalah menjadi pribadi yang tauhid, kita jangan jauh-jauh dari kajian ilmu, kita jangan jauh-jauh dari ahli-ahli ilmu, kita harus rajin bersatu dengan ahli ilmu. Taklim di sini berjamaah sama itu, pasti kita akan sadar siapa kita sebenarnya. Insya Allah. Dan hari esok kita akan bersatu dengan sama siapa kita bersatu hari ini. Kita akan bersahabat sama siapa kita bersahabat dahulu di dunia. Tidak akan dipersatukan kita ini dengan ahli judi karena kita ini tidak bersahabat dengan mereka. Pasti kita akan bersahabat dengan sahabat-sahabat saat ini. Insya Allah semoga kita ini dapat dipersatukan. Bukan hanya hari ini saja, bukan saat ini aja, karena kita berupaya untuk bersahabat dengan ahli-ahli ilmu, dengan tempat-tempat ilmu. Insya Allah, Allah pun juga akan mempersatukan dengan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.